Di tengah persaingan ketat antara Ducati dan Aprilia yang terus mendominasi pemberitaan, barisan tim satelit MotoGP mulai menggebrak peta persaingan papan atas. Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 serta dua pembalap Trackhouse, Ai Ogura dan Raul Fernandez muncul sebagai penantang baru yang menyulitkan tim-tim pabrikan. Di Giannantonio sebagian besar harus berjuang sendirian di timnya, karena rekan setimnya, Franco Morbidelli, masih kesulitan mengimbangi kecepatannya. Sementara itu, di kubu Aprilia, Ogura dan Fernandez justru berhasil tampil lebih impresif dan mengalahkan dua pembalap utama tim pabrikan, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin dalam beberapa balapan terakhir. Dalam 4 akhir pekan balap terakhir, Ogura sukses mengemas 91 poin dan Fernandez mengoleksi 70 poin. Catatan keduanya melampaui pencapaian Martin yang mendulang 66 poin dan Bezzecchi dengan 44 poin pada periode yang sama. Di seluruh grid, hanya Marc Marquez yang mengemas 96 gol dalam momentum kebangkitannya pasca operasi bahu yang mampu meraih poin lebih banyak daripada dua Trackhouse tersebut. Grafik peningkatan performa mereka mencapai puncaknya di Assen, di mana mereka sukses mencetak finish posisi 1-2 yang luar biasa, baik dari sesi sprint hari Sabtu maupun balapan utama hari Minggu. Pencapaian sempurna di Belanda tersebut bahkan berada di luar ekspektasi anggota tim asal Amerika Serikat tersebut. Fernandez berhasil mengungguli Ogura pada sesi sprint sebelum akhirnya mereka bertukar posisi pada balapan hari Minggu. Sebuah torehan sejarah yang sangat luar biasa bagi tim yang bahkan belum berdiri di kelas MotoGP 3 tahun lalu. Sebagian besar kru Trackhouse saat ini sebenarnya merupakan mantan personil ex-squad RNF yang sempat kolaps akibat masalah finansial. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemilik Trackhouse, Justin Marks, menjelang musim 2024 untuk mengambil alih aset tim dan menjadikannya proyek utama perwakilan Amerika Serikat di kejuaraan dunia. Pada awal pembentukan tim, PJ Racidi yang memiliki latar belakang di Formula One, NASCAR, dan Alpine Stars sempat diproyeksikan untuk memimpin operasional Trackhouse di MotoGP. Namun saat sesi tes pramusim pertama pada Februari 2024, posisi tersebut akhirnya digantikan oleh Davide Brivio. Rekam jejak Brivio di dunia balap sudah tidak diragukan lagi, mulai dari peran pentingnya dalam kebangkitan Yamaha di era keemasan Valentino Rossi, membangun ulang proyek Suzuki hingga mengantar Juan Mir juara dunia pada tahun 2020, hingga menjabat sebagai direktur balap tim Alpine di Formula One. Penunjukan Brivio terbukti menjadi fondasi utama bagi lonjakan prestasi Trackhouse yang kini bertengger di posisi kedua klasemen kejuaraan tim pasca balapan di Assen. Berbeda dengan mayoritas garasi MotoGP yang dipimpin oleh insinyur atau mantan pembalap, Brivio membawa profil eksekutif yang menonjolkan dua kualitas utama, yaitu kemampuan analisis yang tajam serta empati yang tinggi terhadap aspek manusia di dalam tim. Fernandez berulang kali menegaskan bahwa pengaruh besar Brivio dan rasa percaya diri yang ditanamkannya telah membantu dirinya mengabaikan segala tekanan rumor karir, hingga akhirnya mampu mengeluarkan potensi terbaiknya di lintasan. Fernandez merasa sangat berutang budi atas dukungan total yang diberikan Brivio sepanjang perjalanannya. Bahkan terasa lebih besar dalam proses kemunculan Ai Ogura. Keputusan merekrut pembalap asal Jepang tersebut merupakan pertaruhan pribadi Brivio yang sempat mengejutkan pedok. Karena kesepakatan sudah diambil bahkan sebelum Ogura mengunci gelar juara dunia Moto2 tahun 2024. Perkembangan pesat Ogura akhirnya membuktikan kebenaran keputusan Brivio. Di Belanda, Ogura mempersembahkan kemenangan pertama bagi Jepang di kelas utama setelah puasa gelar selama 22 tahun sejak Makoto Tamada pada 2004. Brivio sendiri merefleksikan bahwa keberhasilan meraih finish 1-2 merupakan impian bagi setiap tim independen, terlebih bagi Trackhouse yang bersatu sebagai tim paling muda di MotoGP saat ini. Ia juga mengapresiasi kemajuan teknis besar dari Aprilia yang sukses menempatkan 4 motornya menguasai baris depan di Assen. Menurutnya, penjelasan paling sederhana dari fenomena tersebut adalah karena para pembalapnya berhasil menemukan cara untuk melaju lebih cepat daripada pembalap tim pabrikan. Brivio memberikan pujian khusus kepada Ogura atas kecerdasan, atas kerja, nilai budaya Jepang yang diembannya, serta kemampuan untuk terus belajar dan berkembang tanpa pernah mengalami kemunduran performa. Ia juga puas karena timnya berhasil memfasilitasi Fernandez berada di posisi terbaik untuk menunjukkan kapasitas aslinya. Kendati demikian, kebersamaan Brivio dengan Trackhouse kini menyisakan waktu kurang dari 6 minggu sebelum ia resmi hengkang untuk bergabung dengan Honda. Sejak pengumuman kepindahannya di Barcelona, Brivio sudah menyerahkan tanggung jawab perencanaan jangka panjang tim, termasuk pemilihan lini pembalap untuk musim depan. Sejak seri Brno, tugas strategis tersebut telah dipimpin oleh Francesco Guidotti, sementara Brivio tetap fokus mengawal operasional olahraga tim di sisa kompetisi musim 2026.
Saat ini, prioritas utama Trackhouse adalah berupaya mengamankan tanda tangan Enea Bastianini dengan catatan KTM bersedia melepas pembalap Italia tersebut dari opsi perpanjangan kontrak sepihak yang akan habis pada hari Selasa ini. Pada saat yang sama, proses negosiasi perpanjangan kontrak dengan Raul Fernandez juga terus diintensifkan. Kendala utama yang masih mengganjal dalam pembahasan tersebut adalah terkait durasi kontrak. Fernandez menginginkan kesepakatan berdurasi 2 tahun, sedangkan pihak Trackhouse saat ini baru bersedia menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun saja. Situasi ini menjadi tantangan besar pertama yang harus segera diselesaikan oleh Guidotti, demi bisa menyamai atau bahkan melampaui warisan prestasi yang ditinggalkan oleh Brivio.